Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jadi ini hari pertama saya dan suami akan belanja bahan bangunan. Insya Allah kita akan bangun rumah di awal tahun ini. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu lokasi tanah yang akan kita dirikan rumah. Alhamdulillah di tahun 2022 ini kita diberi kesempatan sama Allah untuk ngebangun rumah ya, rumah perdana kita yang kita udah nabung sedikit demi sedikit dari awal menikah. Jadi nanti di video ini atau di video selanjutnya saya akan berbagi cara ya, bukan berbagi cara sih, tapi lebih ke sharing bagaimana proses pembangunan rumah dari awal. Jadi di sini benar-benar rumah itu kita desain sendiri, tapi kita minta bantu sama arsitek untuk mendesainkan. Tapi itu dari hasil pemikiran kita. Kemudian untuk proses belanja, kemudian pengawasan itu kita kerjain sendiri, dan kita ambil tukang yang spesial untuk membangun rumah ini. Nah, untuk jaraknya sendiri itu nggak jauh dari tempat kita tinggal. Jadi salah satu tips kalau teman-teman pengen bangun rumah di sebuah tanah itu upayakan tempat kita tinggal itu. Jadi sekarang kita masih kontrak. Nah, ini kita akan bangun rumah. Jadi cari rumah kontraknya nggak terlalu jauh. Jadi kita enak kalau mau ngecek atau mengawasi proses pembangunan rumah. Nanti di video ini juga kita akan sharing ya mengenai biaya, kemudian beberapa tips dalam memilih material bangunan. Nah, di sini kemarin saya semingguan itu sempat ngecek beberapa toko bangunan untuk mencari perbandingan harga setiap item. Jadi memang ternyata dari 6 toko bangunan yang saya datangi itu harganya berbeda-beda. Jadi misalnya di toko A itu ternyata semennya lebih murah, di toko B ternyata pasirnya lebih murah, di toko C ternyata batunya lebih murah. Nah, itu kita bisa pilih-pilih. Jadi kita bisa belanja nggak di satu titik aja, satu toko, tapi kita bisa mana yang lebih murah di situ yang kita ambil. Nah, nanti kita tinggal nego sama pemilik toko atau yang punya ownernya itu untuk mengantarkan di tempat kita membangun rumah. Nah, itu salah satu cara untuk menekan budget bangunan ya. Jadi kualitas tetap sama, tapi nanti hasil yang kita dapatkan itu biayanya lebih murah, karena tadi kita memilih tempat-tempat di mana setiap bahan itu lebih murah. Nah, ini kita udah mau sampai ke tanah tempat saya membangun rumah. Jadi sebenarnya tanah ini sudah kita beli sekitar 8 tahun lalu. Jadi awal kita menikah kita membeli tanah. Alhamdulillah selama 8 tahun ini kita coba menabung ya, dan Allah kasih rezeki. Nah, salah satunya rezeki yang kita dapatkan itu dari channel YouTube Bisnis Ibu Rumah Tangga. Nah, buat teman-teman yang udah berlangganan channel YouTube Bisnis Ibu Rumah Tangga, itu adalah channel kita yang udah kami dirikan atau kita bikin kurang lebih selama 2 tahun. Nah, dari situ juga alhamdulillah menyumbang pundi-pundi untuk kita membangun rumah selain dari penghasilan suami setiap bulannya. Nah, ini kondisi tanah yang akan kami bangun rumah. Ini saya memvideokannya sekitar 3 atau 4 hari yang lalu ya, ketika tanah ini belum ditebas atau belum dibersihkan. Jadi ini adalah proses pembersihan lahan. Jadi kita tebasi dulu semua rumput-rumputnya, kemudian pastikan juga teman-teman patokan-patokan tanah kita agar nanti ketika membangun kita tidak mengambil tanah hak milik orang lain atau kita mengurangi hak milik kita. Nah, setelah ini saya akan perlihatkan tanah yang sudah kita tebas. Nah, ini adalah bapak-bapak tukang yang saya percayakan untuk membangun rumah. Nah, ini tanahnya, kita akan keluar ya, kita akan lihat. Jadi ini proses kedua setelah kemarin proses penebasan. Nah, ini ya. Jadi ini lahan tanah yang akan kita bangun rumah, itu luasnya kurang lebih 200 meter. Depannya ini 12 meter, kemudian belakangnya itu 14 meter karena dia serong, dan panjang 15 meter. Nah, ini insya Allah akan kita habiskan. Nah, ini setengah udah hampir jadi. Nah, ini teman-teman, kita juga kalau bangun rumah itu harus bikin barak. Nah, barak ini adalah nanti tempat untuk penyimpanan material seperti semen, pasir, atau batu. Dan juga kalau misalnya kita rasa untuk lebih aman, kita bisa meminta salah satu tenaga kerja atau tukangnya itu tinggal di barak ini. Nah, jadi nanti kita bikin barak yang layak. Ini tinggal penambahan genteng, kemudian bagian bawah dan juga bagian samping-sampingnya. Nah, ini kita, jadi tahap pertama itu ketika sudah ditebas ini kita bikin ini block plank ya namanya. Nah, ditarik garis-garis ini yang bikin langsung bapak tukangnya. Jadi di hari ini masih proses proses penggalian. Nah, ini bapak tukang yang insya Allah akan mengerjakan rumah kita. Nah, itu udah mulai penggalian ya teman-teman.
Nah, ini proses penggalian tapak ya teman-teman. Itu nanti bikin berapa banyak Pak? Itu tanya abang dah. Oh, titiknya yang ada di gambar tuh. Sesuaikan gambar ya. Ini ke sini. Nah, ini juga salah satu tips ya teman-teman ketika kita akan bangun rumah. Nah, jadi di sini kami sengaja menyisakan sekitar 70 cm pembangunan rumah dari batas tanah. Kenapa? Karena nanti akan ada kita bikin selokan dan juga air cucuran atap. Jadi nanti air cucuran atap rumah kita itu dia nggak jatuh ke tanah orang lain. Nah, ini penting banget ya teman-teman dalam proses bangunan rumah. Jadi jangan sampai kita tuh nanti membangun rumah tapi mengambil hak milik orang lain. Nah, ini juga harus pastikan untuk pengukurannya. Nanti di dalam video selanjutnya saya juga akan sharing bagaimana tips memilih tukang, memilih bahan bangunan, kemudian berapa budget yang kita keluarkan. Jadi channel ini insya Allah mengebahas seputar proses pembangunan rumah, informasi segala macam ya, dan juga nanti kehidupan rumah tangga yang bermanfaat lah yang akan kita share. Kita udah selesai ngecek tanahnya, tadi juga udah ngomong. Jadi sekarang kita mau belanja dulu untuk bahan penambahan pembikinan barak. Jadi masuk Kak. Kita simpan di sini dulu. Nah, jadi nanti hari ini kita juga akan langsung mengurus pemasangan listrik, instalasi listrik, kemudian juga PDAM. Jadi karena nanti kan otomatis, Bang, duluan. Otomatis nanti kan kita memerlukan listrik ya, penggunaan listrik untuk memotong besi segala macamnya, juga penggunaan air. Jadi memang alangkah baiknya ketika kita akan memulai bangun rumah, kita juga berbarengan mengurus instalasi listrik dan juga PDAM-nya. Jadi nanti ketika rumah udah jadi, semuanya udah siap, tinggal kita pasang. Nah, ini saya akan pergi ke toko bangunan, kita akan belanja beberapa bahan. Nah, jadi nanti ketika kita ke toko bangunan, teman-teman boleh menawar ya. Jadi kita bisa nego harga, tawar menawar. Tapi sebelumnya tadi saya udah kasih tahu kita harus cek dulu beberapa toko. Jadi kita udah bisa pastikan toko mana yang akan kita tuju, yang memang spesial akan kita beli bahan. Nah, di sini kita akan membeli kayu cerucuk dan juga papan mal. Nah, ini saya sudah punya toko yang memang spesial akan saya belanja di situ. Nah, tadi saya udah belanja bahan bangunan untuk kita bikin barak. Sekarang kita akan menuju PLN dan juga PDAM. Nah, untuk pemasangan PDAM kita udah dapat syaratnya ini ya teman-teman. Nah, jadi kalau kamu pengen proses pemasangan baru PDAM, yang pertama gunakan, kita bisa ambil formulir pendaftaran. Yang kedua, sket lokasi sambungan baru, sket lokasinya, kemudian fotokopi KTP kita sebagai pemohon, kemudian surat keterangan RT. Jadi kita bikin surat dari RT bahwa kita akan melakukan pemasangan baru PDAM di rumah, kemudian foto rumah bagi yang udah ada rumah. Tapi kalau misalnya kayak saya kan rumahnya belum jadi ya, tapi kita udah boleh fotokan proses penggalian tanah atau pembikinan fondasi itu sebagai barang bukti bahwa memang di tanah itu udah mau kita bangun rumah. Kemudian nanti juga denah atau foto rumah yang akan kita bangun juga kita sertakan. Jadi ada 2. Dan yang keenamnya rekening PDAM tetangga. Jadi memang ini juga salah satu saran saya ketika kita ingin membangun rumah, beberapa tetangga di keliling tanah kita itu, misalnya tetangga depan, samping, belakang, kalau bisa kita udah kenalan ya teman-teman, udah suwun, kalau suwun ya Bi. Nah, udah datang, udah berkunjung, udah perkenalkan bahwa kita sowan bahwa kita ini adalah tetangga baru yang insya Allah akan membangun rumah di situ. Nah, ini untuk yang syarat pembuatan pemasangan PDAM nanti akan saya tuliskan di deskripsi. Kemudian kalau untuk listrik itu sendiri hanya 2 berkasnya. Yang pertama fotokopi KTP dan yang keduanya itu sket lokasi. Nah, sama kayak gini. Jadi kita bikin sket lokasi dari tanah kita yang akan kita bangun rumah sampai ke PLN yang kita ajukan. Dan untuk pengajuan PLN ataupun PDAM itu harus yang di dekat ya. Jadi yang masuk dalam wilayah tanah kita dibangun. Jadi kita nggak bisa misalnya bangun di sini ngajukannya di daerah mana gitu ya. Jadi nggak bisa harus satu kawasan. Nah, teman-teman, ini akan saya urus. Buat teman-teman yang udah menonton video ini, terima kasih. Kita akan lanjut nanti ke vlog-vlog atau video-video selanjutnya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Salam dari kami. Saya Nada dan ini Bagio. Dan di belakang Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.